Halo pemirsa, Anda menyaksikan Newsmakers bersama saya Prabu Revolusi. Bicara tentang masalah sampah pemirsa, yang merupakan masalah hampir di semua perkotaan yang ada di Indonesia. Sampah ini muncul, kenapa? Karena masyarakat memproduksi begitu banyak sampah, sedangkan tempat untuk mengelolanya semakin lama semakin sempit. Nah, tentang sampah juga pemirsa, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil merasa malu dan juga tersindir oleh tulisan seorang blogger tentang masalah sampah di Kota Bandung. Nah, saat ini Kota Bandung sedang giat-giatnya untuk menata para pedagang kaki lima. Ini bukan hanya masalah tentang keindahan kota, tetapi juga tentang mengatasi masalah sampah di Kota Bandung. Lalu kami juga punya newsmakers lain, yaitu tentang buronan kasus suap proyek SKRT di Kementerian Kehutanan, yaitu Anggoro Wijoyo. Nah, siapa Anggoro Wijoyo dan juga apa hubungannya dengan Anggoro Wijoyo? Ikuti kisah selengkapnya di Newsmakers. Malu, 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 malulah hati. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil merasa malu dan tersindir. Waduh, kenapa atuh? Ternyata pemirsa, baru-baru ini Bandung mendapatkan julukan baru. Namun, bukan julukan yang bagus. Justru, kota kembang ini disebut sebagai The City of Pigs. Meski tidak tersinggung dengan julukan tersebut, namun Pak Wali Kota malu dan tersindir karenanya. Lantas, mengapa pula Bandung dijuluki sebagai The City of Pigs? Ternyata pemirsa, pada tanggal 16 Januari lalu, seorang blogger warga Bulgaria, Inna Safova, ia menyoroti kebiasaan warga yang membuang sampah sembarangan, hingga ia pun menyebut Bandung The City of Pigs. Padahal nih pemirsa, Ridwan Kamil ini sedang giat-giatnya membangun dan menata ulang perkotaan Bandung. Seperti contohnya, dengan membangun taman-taman kota dengan konsep tematik, penghijauan kota, dan tentunya juga menyoroti permasalahan kebersihan kota. Bersih, 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 bersihlah negeriku. Termasuk mulai Minggu 2 Februari 2014, Pemkot memberlakukan secara resmi peraturan daerah yang mengatur pembinaan dan penataan pedagang kaki lima. Sehingga nih pemirsa, bagi Anda yang gemar berbelanja di pedagang kaki lima alias PKL di Bandung, kini harus berhati-hati. Karena Anda bisa loh terkena denda sebesar 1 juta rupiah, terutama jika berada di wilayah zona merah. Di mana di zona merah ini tidak boleh terdapat PKL, seperti di beberapa ruas jalan berikut ini. Bagi pedagang yang melanggar pun juga akan dikenakan denda yang sama sebesar 1 juta rupiah. Tapi hari pertama ini nggak langsung didenda. Hari pertama ini orang yang belanja ditegur dan dikasih flyer bahwa Anda melanggar, supaya mengingatkan aja dulu. Baru hari kedua setelah orang-orang yang biasa belanja dikasih tahu, itu yang teknisnya sedang akan kita rapatkan oleh tim dari Pol PP dan juga yang lain-lain terkait dendanya, termasuk bagaimana mekanismenya, apakah bentuknya pakai resi. Perda ini sendiri sudah ada sejak tahun 2011. Namun kenapa ya pemirsa baru diterapkan resmi sekarang? Lantas apa tujuan dari pemberlakuan perda ini sendiri? Tidak lain dan tidak bukan adalah guna menciptakan Bandung yang aman, bersih dan tertib. Juga memantapkan Bandung sebagai tujuan wisata. Semoga saja ya pemirsa dengan upaya ini dapat meningkatkan kebersihan kota Bandung. Sanes gitu Kang Ridwan. Dan tentunya marilah kita jaga kebersihan bersama. Buronan kasus korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu atau SKRT Kementerian Kehutanan yakni Anggoro Wijoyo tertangkap setelah buron sekitar 5 tahun. Anggoro yang tertangkap di China ini langsung dibawa ke gedung KPK dan ditahan di rutan KPK di Pomdam Jaya, Jakarta. Lalu, siapa Anggoro Wijoyo ini? Apa pula hubungannya dengan Anggoro Wijoyo yang terkenal dengan kasus cicak buaya?
Tak lain dan tak bukan pemirsa, Anggoro adalah kakak kandung Anggodo. KPK menetapkan Anggoro Wijoyo sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam proyek SKRT sejak 19 Juni 2009. Anggoro selaku direktur utama sekaligus pemilik PT Masaro Radiocom diduga menyuap anggota DPR untuk memuluskan kelanjutan proyek SKRT Kemenhub pada tahun 2007. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto, KPK melacak Anggoro sejak masuk daftar pencarian orang atau DPO pada 17 Juli 2009. Anggoro masuk DPO setelah mangkir dari panggilan KPK pada tanggal 26 dan 29 Juni 2009. Anggoro diduga tertangkap kepolisian China karena ketahuan memalsukan dokumen. Ia juga diduga memalsukan identitas selama buron. Ketika kembali lagi ke Shenzhen, ditangkaplah di Shenzhen, kemudian dibawa ke Guangzhou. Sementara adik Anggoro, Anggodo Wijoyo selaku komisaris utama PT Masaro Radiocom telah divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2010 untuk kasus yang sama dengan kakaknya tersebut. Di tingkat banding pengadilan tinggi, Anggodo divonis 5 tahun penjara. Sedang ketika mengajukan peninjauan kembali, Mahkamah Agung memperberat hukuman Anggodo menjadi 10 tahun penjara. Kini, Anggodo ditahan di LP Sukamiskin, Bandung. Nah, bagaimanakah proses hukum pada Anggoro? Apakah akan seheboh seperti proses hukum sang adik yang dibumbui konflik antar personal hingga antar lembaga penegak hukum yang dikenal dengan cicak versus buaya? Apa yang diungkapkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar soal Pilkada Jawa Timur? Lalu mengapa nama Edi Baskoro Yudhoyono disebut di sidang mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini? Simak selengkapnya hanya di Newsmakers.